Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati Samsudin, semester 5 kelas A, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Khairun. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari 5 soal yang diberikan kepada saya mata kuliah Bahasa Indonesia. Yuk simak video selanjutnya. Soal yang pertama yaitu sifat bahasa, di mana sifat bahasa terdiri dari 3. Ada sih banyak, cuman yang kasih dari 3. Pertama, arbiter. Arbiter atau manusia. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkan. Contohnya, kata gajah dilambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belalai serta gading. Kedua, unik atau unik, artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki orang lain. Contohnya, bahasa Jawa berbeda dengan bahasa Ternate. Produktif, maksudnya adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya galau, alay, lebay, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengapa bahasa Melayu termasuk cikal bakal bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara. Bahasa Melayu juga bersifat sederhana. Yang ketiga yaitu kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi beberapa bahasa. Bahasa yang pertama bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Ada pula fungsi bahasa, di mana pertama fungsi bahasa berfungsi sebagai ekspresi, kedua komunikasi, ketiga adaptasi, dan keempat kontrol sosial. Yang keempat yaitu karakteristik bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil 3 karakteristik. Yang pertama, karakteristik lugas dan jelas. Lugas diartikan mengandung makna apa adanya, sedangkan jelas berarti gamblang, tegas, dan tidak merugikan. Yang kedua, objektif. Kalimat bahasa Indonesia dikatakan objektif bila mengungkapkan suatu dalam keadaan sebenarnya. Yang ketiga yaitu cendekia. Maksudnya bahasa itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia. Kesalahan yang pertama, kesalahan hiperkorek. Yaitu kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar menjadi salah. Kesalahan yang kedua yaitu pleonasme. Kesalahan adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang ketiga, kontaminasi atau kata yang salah disusun menimbulkan frase atau kalimat yang kacau. Saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman.